Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa shalli wa sallim wa barik ala habibina syafina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hasani ila yaumidin. Amma ba'du. Baik, pada bagian yang pertama kita telah membahas terkait hukum ekonomi syariah dalam hal kedudukan hukum ya. Kita sudah beberapa mencoba membuka tentang informasi secara umum atau tentang terkait kedudukan hukum berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Kita mengenal daripada seperti apa hukum ekonomi syariah ya, yang mana lebih banyak berbicara tentang kedudukan hukum, bukan hanya dari segi kegiatan atau aktivitas ekonomi saja. Kemudian kita memahami secara gambaran besar saja terkait kompilasi hukum ekonomi syariah ya, yang menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan pada aktivitas ekonomi syariah, juga sebagai sumber hukum terapan di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa ekonomi syariah. Pada bagian yang berikutnya ini kita akan membicarakan terkait pengenalan akad ya. Mudah-mudahan kita dapat membahasnya dengan sederhana dan mudah supaya bisa dipahami, sehingga untuk para pengusaha maupun pelaku usaha sendiri bisa benar-benar dengan mudah memahami dan menerapkannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Baik, kita mengenal akadnya. Akad kalau dari bahasa Arab itu berarti mengikat atau mengokohkan ya. Jadi secara etimologi bisa berarti ikatan ya. Maksudnya adalah menghimpun, mengumpulkan dua ujung tali, jadi saling terikat gitu. Kemudian banyak secara istilah banyak teori-teori yang menjelaskan tentang akad. Silakan bisa mencari sendiri ya, dari berbagai pendapat, baik dari fuqaha ataupun pendapat-pendapat para ulama dan lain sebagainya. Banyak sekali teori-teori yang menjelaskan tentang akad sendiri ya. Dalam hukum kompilasi hukum ekonomi syariah sendiri adalah akad itu dijelaskan suatu kesepakatan di dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Itu sebagaimana dijelaskan di KHS ya. KHS sendiri menjelaskan kesepakatan atau bisa dibilang suatu perjanjian antara dua belah pihak, bisa lebih, untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Jadi bisa dipahami akad ini suatu kesepakatan antara dua pihak, bisa lebih ya. Itu bisa diungkapkan melalui ijab dan qabul ya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan akibat hukum, itu berupa hak dan kewajiban. Jadi intinya akad itu suatu kesepakatan dua orang atau bisa lebih ya. Pihak ini bisa orang ataupun badan hukum ya, ataupun instansi ya, yang melakukan kesepakatan, ataupun orang ya sederhananya dalam kasus-kasus
akad yang sederhana seperti jual beli ya. Kemudian ada sigot, ijab dan kabul ya. Nanti dari situlah ada hak dan kewajiban ya, ada penyerahan dan penerimaan ya. Jadi menimbulkan suatu hubungan hukum, menimbulkan akibat hukum atau bisa disebut sebagai hubungan hukum, itu akad. Jadi sederhananya begitulah, kesepakatan itu aja, kesepakatan yang menimbulkan suatu hubungan hukum ya. Kalau di dalam konteks hukum Indonesia sendiri, sebagaimana di dalam KUH Perdata, akad itu berarti suatu perjanjian atau perikatan ya, atau disebut dengan hukum kontrak ya. Di KUH Perdata itu bisa berarti perikatan ya, suatu perjanjian ya. Jadi pada intinya kita mengenal akad atau memahami akad itulah sebuah kesepakatan kedua belah pihak ya. Setelah kita memahami akad ya, yang merupakan kesepakatan atau perikatan ya, kemudian kita ke rukun akad ya. Rukun akad di dalam bermuamalah sederhana saja ya, supaya kita dapat memahami, supaya kita dapat menerapkan ya. Itu akid ya. Ya, akid artinya itu para pihak. Pihak ya berarti diri kita ya, yang merupakan orang perorangan ya. Kemudian bisa suatu persekutuan ya, bisa badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi akid itu pihak, subjeknya ya, subjeknya yang melakukan transaksi ya, orang yang diberi hak atas transaksi tersebut. Di antaranya ini ada syarat ya, syaratnya ahliyah ya. Ahliyah ini artinya dia punya kecakapan atau punya kepatutan ya, balik ya, atau berakal ya. Dia tidak gila ya, dia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk ya, mana yang bahaya atau yang tidak bahaya, mana yang rugi dan menguntungkan. Dia harus dari ahliyah ya. Yang kedua, untuk akid sendiri, untuk pihak, dia ada syarat wilayah ya. Wilayah itu diberi hak atau yang memiliki hak dan kewenangan ya, yang diberikan legalitas atau punya legalitas untuk melakukan suatu transaksi ya, terhadap suatu objek ya. Jadi kewenangan, hak dan kewenangan wilayah ya, wali atau wakil atas suatu objek, yang memiliki atau wakil atau suatu objek. Dia memiliki otoritas penuh untuk melakukan transaksi terhadap suatu objek ya. Sehingga intinya dalam hal ini adalah untuk seorang akid atau pihak-pihak yang bertransaksi dalam hal wilayah itu tidak punya tekanan ya, tidak dalam kondisi tertekan, artinya dengan sukarela baik pihak satu dan pihak yang lain. Untuk rukun yang kedua ada ma'qud alaih ya, maksudnya adalah objek. Objek syaratnya ya diantaranya harus ada ya, harus ada ketika transaksi atau ketika terjadinya kontrak. Kemudian ada mal mutakawim ya, harta yang diperbolehkan, artinya yang menjadi objek itu adalah harta yang diperbolehkan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
maksudnya menjadi penguasaan si pihak yang memiliki. Dan syarat untuk objek yang ketiga disyaratkan bisa diserah terimakan ya dengan segera ya, ataupun mungkin di kemudian hari ya, karena objeknya harus ada ya, tentu bisa diserah terimakan ya, tidak tipu-tipu ya ini. Nah ini kemudian syarat dari objeknya harus jelas ya, harus jelas. Tentu juga suatu objek yang ditransaksikan ya harus, kalau itu berupa barang ya, barang yang halal, suci ya, terhindar dari najis mungkin ya, diantaranya tidak kena najis dan tidak terhindar dari najis kalau suatu barang itu demikian. Intinya yang dijadikan objek adalah sesuatu yang baik, yang halal. Kemudian untuk rukun yang selanjutnya itu ada sigot ya. Sigot ini ijab dan qabul, itu suatu ungkapan ya yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dari pihak yang melakukan akad untuk suatu objek ya. Jadi ada sigot. Sigot itu ada ialah ijab dan qabul. Di dalam muamalah ini tentu ada beberapa pendapat ya, perbedaannya. Jadi perbedaan itu udah biasa ya, apalagi terkait fikih ya, untuk hal yang furu'iyah ya. Jadi di kalangan ulama berbeda ya, apakah itu ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah ya, dari jumhur ulama, para fuqaha, itu berbeda, itu biasa ya. Di dalam rukun akad sendiri pun tentu berbeda. Di sini kita maksudkan supaya mudah dipahami dan sederhana, silahkan teman-teman yang punya referensi ataupun tergantung daripada sudut pandang mana ya dalam hal ini, dalam sudut pandang apa, apakah dalam konteks ulama mazhab, para fuqaha ya, ulama jumhur ya tadi yang disebutkan. Jadi ketika ada perbedaan itu khilafiyah ya, terkait dengan furu'iyah, itu hal biasa. Pada intinya harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian ada syarat yang lain ya dalam rukun akad ya. Di antaranya ada syarat terjadinya akad ya, kemudian ada syarat di dalam pelaksanaan akad itu sendiri, dan juga ada syarat kepastian ya. Di dalam syarat terjadinya suatu akad ada syarat yang merupakan syarat umum, kemudian ada syarat yang merupakan syarat khusus. Yang syarat umum itu diantaranya, yang syarat umum adalah tentu tadi untuk pelaku ya atau pihak itu harus cakap dalam bertindak ya. Ya tadi udah disebutkan ya. Kemudian yang kedua itu objeknya itu dapat diterima secara hukum ya, atau dapat menerima hukumnya ya. Ya ini terkait syarat terjadinya akad yang bersifat umum ya. Terus akad itu sendiri ya jelas diperbolehkan syarak ya. Ya. Kemudian akad dapat memberikan manfaat ya, faedah, itu harus berfaedah. Kemudian ijab
itu berjalan terus ya. Kalau ijab itu dicabut sebelum kabul maka bisa batal. Artinya ketika kita melakukan perjanjian itu dalam proses negosiasi itu masih berjalan sebelum dikabul ya. Itu masih berjalan terus ya. Kalau dicabut jadi berarti tidak terlaksana ya, batal. Demikian juga ijab dan kabul itu harus bersambung. Ketika ada penundaan pun ya, sebelum terjadinya kabul itu juga bisa membatalkan ya. Jadi meskipun dalam suatu kesepakatan akan bersambung ya, misalnya terjadi penundaan tapi sebelum kabul itu tidak masalah, namun sebelum ada kabul ya, sebelum ada kabul. Kalau tidak bersambung pun menjadi batal. Terkait syarat terjadinya akad yang bersifat khusus itu dalam akad-akad tertentu ya, itu sudah melekat ya syarat-syarat khusus. Seperti halnya dalam suatu perkawinan itu syaratnya harus ada saksi ya. Itu syarat khusus maksudnya. Jadi syarat khusus di dalam terjadinya akad ya, yang sudah melekat, yang sudah seharusnya ada ataupun yang wajib ada itu ya. Kemudian syarat lain terkait dalam pelaksanaan akad ya. Dalam pelaksanaan akad itu ada diantaranya ada syarat kepemilikan dan syarat kekuasaan ya. Jadi kepemilikan itu ya sesuatu itu dimiliki oleh seseorang, orang tersebut ya. Jadi hingga ia bebas ya, bebas terhadap sesuatu yang dimiliki ya, melakukan aktivitas apa saja terhadap suatu objek yang dimilikinya. Itulah yang dimaksud kepemilikan ya, tentu dengan aturan syara. Sedangkan untuk kekuasaan itu artinya ya dia memiliki kemampuan ya, memiliki kemampuan ya, daripada ketentuan sesuai ketentuan syara itu sendiri. Artinya dia mempunyai kemampuan untuk mengelola ya, yang menjadi hak miliknya ya, sesuai ketentuan syara ya, ketentuan sesuai syariat Islam atau sesuai aturan ya. Ada juga yang merupakan selanjutnya adalah terkait syarat luzum, syarat kepastian akad ya. Akad itu harus ada kepastian dalam melakukan ijab kabul ya. Kalau tidak ada kepastian ya, akan dapat dibatalkan ya, atau batal dengan sendirinya ya, karena melanggar syariat Islam ya, tidak sesuai syara ya. Misalnya dalam akad itu adanya paksaan ya, dipaksa ya, kemudian ada tipu-tipu ya, dan sebagainya ya. Itu syarat lain diantaranya tadi ya. Dalam rukun akad itu sendiri itu ada syarat terjadinya akad, kemudian syarat dalam pelaksanaan akad, ada syarat kepastian akad ya. Tentang rukun akad di dalam KHS, kompilasi hukum ekonomi syariah, pada bab 3 ya, sebagaimana dijelaskan pada pasal 22 ya, disebutkan bahwa rukun akad terdiri pertama ada pihak-pihak yang berakad ya, tadi maksudnya akid ya, kemudian ada objek akad ya, maqud alaih ya, ada yang menjadi tujuan pokok akad, kemudian ada kesepakatan ya. Di dalam KHS ya pasal 22 ada 4 ya. Pertama yang menjadi rukun akad ada pihak-pihak yang berakad ya, pihak yang berakad. Yang kedua objek, yang ketiga tujuan, yang menjadi
tujuan pokok akad. Yang keempat ada kesepakatan ya. Untuk pihak-pihak itu maksudnya ya dijelaskan dalam pasal 23 KAS sendiri, menjelaskan bahwa para pihak itu dalam hal ini harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum ya. Kemudian untuk objek ya, dalam KHS dijelaskan dalam pasal 24 ya. Untuk yang menjadi objek itu tadi ya, yang dihalalkan ya. Yang dihalalkan, yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Tujuan pokok akad sendiri dalam KHS dijelaskan dalam pasal 25 ialah yang menjadi tujuan pokok itu merupakan suatu kebutuhan hidup dan merupakan pengembangan usaha ya bagi para pihak yang sedang mengadakan akad ya. Nah, terkait kesepakatan ya. Jadi kesepakatan ini ada hubungannya dengan syarat kepastian tadi ya, luzum ya. Dalam pasal 29 ya, itu akad yang sah itu harus sesuai syariat ya. Ya, tidak adanya unsur galat atau khilaf ya. Dilakukan di bawah, kalau misalnya dilakukan dalam tekanan itu tidak bisa ya, di dalam paksaan ya, tidak tipu-tipu dan samar atau dalam penyamaran ya. Pasal 29 ini ada hubungannya dengan terkait kesepakatan ini adalah ada hubungannya dengan pasal 26 ya, yang dinyatakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ya, yang mana di situ pasal 26 menyatakan bahwa akad yang tidak sah itu diantaranya yang bertentangan dengan syariat Islam ya, kemudian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan ketertiban umum dan atau bertentangan dengan kesusilaannya, tindak kesusilaannya. Jadi pasal 29 ini terkait kesepakatan itu ada hubungannya dengan pasal 26 huruf A ya di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ya. Tadi yang dimaksud pasal 29 itu menjelaskan tentang kesepakatan yang menjadi rukun, salah satu rukun akad itu sendiri ya. Sepakat itu di mana pasal 26 huruf A menyatakan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Artinya tidak boleh bertentangan, artinya berhubungan dengan syarat kepastian yang syarat luzum ya. Ya, tidak ada unsur paksaan di antaranya ya. Tidak ada tipu-tipu dan tidak ada penyamaran. Nah, adapun pasal 30 kompilasi hukum ekonomi syariah ya, yang dimaksud khilaf ya. Selama khilaf itu tidak mengakibatkan batalnya suatu akad, itu dimaksud adalah khilaf yang menjadi hakikat, menjadi pokok perjanjian itu sendiri, itu masih dikategorikan khilaf yang tidak mengakibatkan batalnya suatu akad ya. Kekhilafan itu maksudnya adalah khilaf itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Namun kalau terjadi kekhilafan yang direncanakan atau dan sebagainya ya, itu sama saja ya tidak pasti ya, itu dapat dibatalkan. Kemudian sambung dalam pasal 31 pun kompilasi hukum ekonomi syariah ya. Yang dimaksud paksaan itu maksudnya mendorong seseorang ya untuk melakukan sesuatu yang tidak dari dirinya ya. Itu pasal 31 itu menjelaskan tentang paksaan. Artinya seseorang itu dipaksa yang bukan kemauan dia, tapi atau bukan kemauan pihak ya. Kemudian ada yang mendorong untuk melakukan, termasuk dari pihak yang berakad itu saling memaksakannya. Jadi kalau dalam suatu perikatan atau kesepakatan itu harus bebas ya. Ya seperti sebagai contoh kecil saja, sepakatan dalam jual beli ya, yang sederhana saja. Jual beli kan harus bebas ya.
harus bebas antara penjual dan pembeli. Setelah terjadi tawar menawar, negosiasi dan sebagainya, dan dengan sukarela, jadi sama-sama menerima ya. Namun kalau ada unsur dipaksa ya, dipaksa harus sekian dan harus itu juga, dan akhirnya pun terjadi, meskipun terjadi ya dari penjual menawarkan kemudian pembelinya menerima, tapi dalam maksud paksaan itu pun juga sebetulnya tidak disarankan ya. Nah itu diantaranya rukun akad yang terdapat dalam KHS ya, kompilasi hukum ekonomi syariah ya, pada bab 3 ya, pada bab 3 ya, sebagaimana dijelaskan pada pasal 22 ya. Juga lanjut kepada pasal-pasal berikutnya ya, menjelaskan tentang terkait rukun-rukun itu sendiri. Jadi di dalam muamalah sendiri pun dijelaskan tentang rukun dan syaratnya ya. Namun di dalam fikih ya, tetap selalu ada perbedaan ya, baik pendapat ulama ya, ulama mazhab, ulama jumhur ataupun para fuqaha, itu biasa ya. Sedangkan tadi kalau kita mengacu ke daripada pedoman dalam ekonomi syariah, yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah tadi pun sudah dijelaskan diantaranya untuk rukun itu sendiri sudah dijelaskan. Nah, penting ya memahami secara baik itu di dalam fikih maupun di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, karena kedua-duanya akan selalu dibutuhkan dalam kita melakukan sebuah kegiatan ekonomi syariah atau di dalam hukum ekonomi syariah itu sendiri. Selanjutnya, dengan adanya rukun dan syarat akad tersebut, maka hukum akad terbagi dalam 3 kategori ya, yaitu ada akad yang sah ya, kemudian ada akad yang fasad atau rusak ya, dapat dibatalkan dalam hal ini, kemudian ada akad yang batal ya, atau batal demi hukum ya. Ya, yang dimaksud akad yang sah udah jelas ya, berarti akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya sudah pasti ya. Akad yang sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dan akad yang dinyatakan fasad ya, dapat dibatalkan. Maksudnya adalah akad itu memang terpenuhi rukun dan syaratnya, namun di dalamnya ada salah satu syarat mungkin atau ya ada yang cacat ya, dari segi atau hal lain yang merusak ya. Ya, karena hal tersebut dapat karena diperhitungkan itu mengganggu ya atas pertimbangan maslahatnya ya. Artinya akad itu ada yang rusak ataupun ada yang maksudnya rukun dan syaratnya ada yang rusak ya di dalam akad itu dapat dibatalkan ya. Ya. Kemudian akad yang batal atau batal demi hukum ya. Berarti di sini akad itu sendiri kurang rukun dan syaratnya. Rukun dan syaratnya ada yang kurang ya. Itu di antara kategori dalam hukum akad ya. Karena adanya suatu rukun dan syarat, maka ada akad yang sah ya, yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian ada akad yang fasad, dapat dibatalkan ya, meskipun terpenuhi namun ada yang cacat ya, ada yang rusak ya, karena pertimbangan maslahat. Kemudian akad yang batal ya, batal demi hukum karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Baik, saya cukupkan dulu pembahasan terkait perkenalan akad ya. Masih banyak teori-teori yang perlu dibahas terkait akad ya. Silakan, banyak sumber yang lebih lengkap ya. Ada bentuk-bentuk akad
ada konsep, dan ada asas-asas akadnya. Di sini saya tidak membahas terlalu jauh ya, cukup hanya pengenalan yang menjadi dasar supaya kita tahu ya, khususnya bagi yang belum tahu ya, bahwa betapa pentingnya suatu akad atau kesepakatan ataupun perikatan itu sendiri. Di lain waktu mudah-mudahan bisa dibahas lebih detail lagi ya, untuk teori-teori terkait akad. Kalau terkait perbedaan-perbedaan di dalam fikih muamalah, itu sudah menjadi hal yang wajar ya, khilafiyah yang tadi sudah dijelaskan ya. Apabila di sini terdapat salah kata, salah ucap maupun dalam penyampaian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi adad al-kiwarib nas wa sinat al-jibamita adakal. Subhanallah wa bihamdihi adad al-kiwarib nas wa sinat al-jibamita adakal. Subhanallah wa bihamdihi adad al-kiwarib nas wa sinat al-jibamita adakal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، سلام